Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Dan tak lupa juga sholawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang saya hormati kepada dosen Ibu Eva Novita Pratiwi, SMMM, sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen, Perubahan, dan Kompensasi. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang strategi intervensi perubahan. Baik, sebelum mulai kegiatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fahreza dengan NIM 1219240 121. Selanjutnya ada Aulia Husna Nafisa dengan NIM 1219240 028. Selanjutnya ada Monik Nurhaliza Maulana dengan NIM 1219240 122. Baik, kita lanjutkan saja kepada slide penjelasannya. Di sini ada strategi intervensi perubahan. Intervensi perubahan strategi adalah membuat sebuah perencanaan untuk membantu organisasi atau perusahaan menjadi lebih efektif dalam hal mencapai visi dan misinya. Perubahan strategi memiliki beberapa bagian, yaitu strategi organisasi, strategi yang tepat, manajemen informasi, sumber daya manusia, struktur dan desain pekerjaan. Next. Di sini ada contoh perubahan transformasional. Yang ke-1 ada teknologi baru. Beberapa perusahaan seperti Nokia telah mengalami perubahan transformasional dengan mengubah produk inti mereka atau fokus ketika teknologi baru datang. Yang kedua ada restrukturisasi produk. Salah satu contoh perusahaan yang mencapai perubahan transformasional dengan mengubah lini produknya adalah Apple Computer. Next. Yang ketiga ada reposisi pasar. Beberapa perusahaan mengalami perubahan transformasional untuk memposisikan diri di pasar atau mengulang diri mereka sendiri. McDonald adalah salah satu contohnya. Yang keempat ada kepemimpinan transformasional. Seorang pemimpin transformasional seringkali bertanggung jawab untuk menantang struktur organisasi yang ada dan menginspirasi yang karyawan untuk bekerja lebih keras dan membawa perusahaan ke depan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Pada Aulia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu perubahan strategi terpadu atau PST. Cummings dan Nurle mendefinisikan konsep perubahan strategi terintegrasi atau PST sebagai intervensi pengembangan organisasi komprehensif yang meneliti bagaimana rencana perubahan yang dapat menambah nilai bagi manajemen strategis. Kesamaan strategi dan desain organisasi adalah inti dari rencana perubahan terpadu. Selanjutnya ini ada proses strategi perubahan terpadu. Jadi perubahan strategi terpadu itu sebagai prosesnya gitu, yang outputnya menghasilkan organisasi 02 atau strategic choice. PST ini dapat menjadi radikal atau bertahap dalam penyelarasan sistemik antara lingkungan dan strategi bisnis. Secara simultan terlihat pada strategi, operasi, dan taktik, dan keduanya perencanaan dan pelaksanaan. PST mempertimbangkan 3 kali keadaan, yaitu masa kini, transisi, dan masa depan yang diinginkan. PST sendiri memiliki 4 fase, yaitu ada analisis strategis, pilihan strategis, merancang rencana perubahan, dan mengimplementasikan rencana.
Komputer tersebut tumpang tindih dan berulang dibandingkan dengan linier dan terkotak, seperti dalam metode tradisional. Selanjutnya yaitu ada desain organisasi. Desain organisasi ini melibatkan penciptaan peran, proses, dan struktur untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat direalisasikan. Desain organisasi menurut Roger K. Allen adalah metodologi langkah demi langkah yang mengidentifikasi aspek distribusional dari alur kerja, prosedur, struktur, dan sistem diarahkan agar sesuai dengan realitas tujuan bisnis ini dan kemudian mengembangkan rencana untuk mengimplementasikan perubahan baru. Lalu selanjutnya ada langkah desain organisasi. Yang pertama itu ada pemimpin senior, mengumpulkan anggota untuk membahas hasil bisnis saat ini, kesehatan organisasi, tuntutan lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua, menilai kondisi bisnis saat ini. Yang ketiga, desain organisasi baru, pemimpin senior, melihat ke masa depan dan mengembangkan serangkaian rekomendasi desain langkah masa depan ideal. Yang terakhir itu menerapkan desain. Orang-orang diorganisasikan ke dalam kelompok kerja alami yang menerima pelatihan dalam desain baru, keterampilan tim, dan pembentukan tim pemula. Lalu selanjutnya ada 10 prinsip desain organisasi, yaitu ada yang pertama, nyatakan amnesti untuk masa lalu, kedua, desain dengan DNA, tiga, perbaiki pikir, 4, manfaatkan talenta terbaik, 5, fokuskan pada apa kendalikan, 6, promosikan pertanggungjawaban, 7, patokan secara langsung, 8, buatkan garis dan kotak sesuai dengan tujuan perusahaan, ke-9, menonjolkan yang informal, dan terakhir, bangun kekuatan sendiri. Nah, 10 prinsip besar ini dapat berfungsi sebagai patokan bagi manajer untuk organisasi apapun, besar atau kecil. Berbekal pelajaran ini, manajer dapat menghindari salah langkah umum dan mengikuti cetak biru yang tepat untuk bisnis perusahaan. Lalu selanjutnya ada transformasi organisasi, merupakan proses tata kelola organisasi secara simultan yang menjadi keharusan bagi organisasi. Transformasi organisasional merupakan proses perubahan organisasi yang mencakup struktur dan proses dalam rangka untuk meningkatkan kinerja yang sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi. Transformasi organisasi bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis. Lalu selanjutnya ada komponen penting dalam melakukan transformasi organisasi. Yang pertama itu arah bisnis visioner, meninjau kembali visi dan misi minimal 3 tahun sekali. Yang kedua, kesiapan berubah, yaitu menyiapkan program untuk menghadapi perubahan lingkungan eksternal. Ketiga, orientasi pasar. Keempat, tanggap terhadap lingkungan. Kelima, operasi prima. Yang keenam, kepemimpinan yang kuat, yaitu mempersiapkan pemimpin organisasi yang mampu menggerakkan semua sumber daya dan organ organisasi guna mencapai visi organisasi. Ketujuh, insan yang kompeten. Kedelapan, budaya perusahaan. Dan yang terakhir, manajemen risiko, mengelola risiko sehingga menunjang keberhasilan perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada beliau yang telah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Moni pada Moni. Saya silakan. Terima kasih pada moderator. Untuk materi selanjutnya itu ada penting dalam melakukan transformasi organisasi yang efektif. Sebelumnya ini suaranya terdengar. Ada. Tes. Oke, jadi di sini untuk materi selanjutnya masih dalam transformasi organisasi. Di sini ada 8 langkah penting dalam melakukan transformasi organisasi yang efektif. Pertama yaitu kita harus menetapkan apa yang akan kita lakukan, mengapa kita akan melakukannya, dan apa manfaat dari perubahan tersebut. Kemudian yang kedua itu kita harus membuat rasa urgensi dan kemudian harus mempertahankan transformasi organisasi itu untuk jangka yang panjang. Dan langkah yang ketiga itu menerapkan tata kelola dan manajemen, yaitu dengan cara membentuk koalisi leader yang kuat untuk sukses. Dan keempat, melibatkan pemangku kepentingan utama, terutama manajer dalam membuat perubahan yang akan terjadi. Dan yang kelima itu menghilangkan hambatan untuk keberhasilan transformasi.
dengan cara terutama dalam implementasi transformasi organisasi yang akan dilakukan. Selanjutnya, next. Oke, yang keenam itu ada memupuk budaya organisasi baru dan perilaku individu. Di sini kita jika ingin melakukan transformasi nyata harus melakukan dengan cara pertama yaitu memupuk budaya organisasi baru dan juga perilaku individunya. Kemudian yang ketiga itu mengatur kembali operasi dan organisasi untuk mengaktifkan visi baru dalam transformasi organisasi. Dan yang kedelapan itu meningkatkan keterampilan eksekutif dan pemimpin dengan cara mengubah gaya kepemimpinan yang baru. Next. Oke, selanjutnya itu di sini ada materi budaya organisasi. Budaya organisasi, pengertian dari budaya organisasi adalah suatu sistem yang diyakini serta sikap yang berkembang di dalam sekelompok orang. Sikap-sikap bersama itu yang membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Menurut pendapat ahli, di sini ada menurut F. Gershen, budaya organisasi adalah suatu pola asumsi dasar yang berkembang di dalam suatu kelompok. Hal itu dilakukan ketika kelompok orang telah melakukan adaptasi untuk mengatasi permasalahan internal maupun eksternal dengan segala pertimbangan. Next. Nah, selanjutnya di sini ada materi fungsi budaya organisasi. Di sini sudah kami rangkum ada 5 fungsi. Yang pertama, meningkatnya rasa kepemilikan dan loyalitas. Dengan adanya budaya organisasi, suatu organisasi akan memiliki identitas tertentu yang membedakan dengan organisasi yang lainnya. Kemudian yang kedua itu mengatur koordinasi. Budaya organisasi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengkoordinir anggota organisasi atau anggota perusahaan. Kemudian fungsi yang ketiga itu organisasi semakin kuat dengan ditanamkan budaya organisasi, maka setelah rasa kepemilikan itu meningkat, selanjutnya adalah meningkatkan kekuatan organisasi. Pada dasarnya apabila anggota organisasi solid, maka kekuatan organisasi juga akan semakin kuat. Yang keempat itu perilaku anggota akan terkontrol. Budaya organisasi juga bisa digunakan untuk mengontrol terhadap perilaku anggotanya. Apabila budaya organisasi sudah tertanam dalam pikiran para anggota, maka nantinya pikiran itu akan selalu dibawa baik di dalam maupun di luar organisasi. Dampaknya nama baik dari organisasi akan terjaga. Kemudian meningkatnya performa kerja dapat meningkat dengan adanya budaya organisasi. Next. Selanjutnya di sini ada materi karakteristik budaya organisasi. Di sini ada 7 karakteristik. Yang pertama yaitu inovasi. Budaya organisasi umumnya memiliki karakteristik yang sedikit memaksa anggotanya untuk selalu inovatif agar bisa berkembang selalu di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, memperhatikan secara detail. Budaya organisasi juga mengharapkan para anggotanya untuk bisa bekerja secara detail sehingga tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan yang berpotensi merugikan organisasi atau perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, orientasi pada hasil. Beberapa organisasi cenderung fokus pada hasilnya tetapi bukan pada prosesnya. Dengan kata lain, apapun proses yang ditempuh, yang terpenting adalah hasilnya. Dan yang keempat, orientasi pada anggota. Budaya organisasi juga ada orientasi pada anggota dalam artian organisasi ini mementingkan keberadaan anggotanya dan menganggap anggotanya sebagai aset untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Next. Selanjutnya yaitu yang kelima, orientasi tim. Nah, jadi budaya ini menekankan pada proses kerjasama yang dilakukan oleh anggota organisasi untuk mencapai tujuan. Dan yang keenam, agresivitas, artinya adalah adanya perilaku yang cenderung negatif antar kelompok, misalnya seperti memusuhi sesama anggota, menyerang, dan juga memanfaatkan kekuasaan. Dalam budaya ini, anggota cenderung akan bersifat kompetitif demi mencapai pencapaian pribadinya. Dan yang terakhir itu stabilitas. Stabilitas ini adalah kondisi di mana para anggota dapat mempertahankan organisasinya dari pengaruh pihak luar ataupun pihak eksternal. Next. Selanjutnya di sini ada materi organisasi pembelajaran.
Menurut David Gavin menjelaskan bahwa terdapat 5 komponen yang harus dimiliki oleh organisasi pembelajar, yaitu pemecahan masalah dengan sistematis, eksperimen dengan pendekatan baru, belajar dari pengalaman sendiri dan sejarah masa lalu, belajar dari pengalaman dan praktik terbaik orang lain, dan mentransfer pengetahuan dengan cepat dan efisien ke seluruh organisasi. Adapun pendapat dari para ahli juga yaitu organisasi pembelajar menjadi pengalaman baru pada tahun 1985. Organisasi pembelajar memiliki arti sebagai proses untuk meningkatkan tindakan melalui pengetahuan dan juga pemahaman yang lebih. Adapun menurut pendapat para ahli lainnya, yaitu menurut George Huber pada tahun 1991, menambahkan bahwa organisasi pembelajar adalah sebuah entitas belajar yang memproses informasi sehingga dapat mengubah perilaku individu menjadi lebih baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Malik yang telah menjelaskan. Selanjutnya ada studi kasus tentang implementasi teknologi baru di perusahaan manufaktur. Latar belakang PT Inovasi Maju adalah sebuah perusahaan manufaktur besar yang menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya operasional. Perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan teknologi manufaktur berbasis Internet of Things atau IoT untuk mengotomatisasi proses produksi dan meningkatkan pengawasan kualitas. Next. Yaitu ada tantangan yang ke-1, ada resistensi dari karyawan. Banyak karyawan yang khawatir bahwa teknologi baru akan menggantikan peran mereka atau mengharuskan mereka belajar keterampilan baru yang sulit. Yang kedua, ada kurangnya keahlian. Perusahaan tidak memiliki cukup karyawan yang ahli dalam teknologi IoT. Yang ketiga, ada biaya awal tinggi. Investasi awal untuk perangkat dan infrastruktur IoT cukup besar. Next. Selanjutnya ada komunikasi yang transparan. Manajemen mengadakan serangkaian pertemuan untuk menjelaskan tujuan dan manfaat dari teknologi baru. Mereka menekankan bahwa teknologi ini akan membantu karyawan bekerja lebih efisien, bukan menggantikan mereka. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Perusahaan penyelenggaraan program pelatihan intensif untuk karyawan agar mereka bisa menggunakan teknologi baru dengan percaya diri. Mereka juga memberikan insentif bagi karyawan yang berhasil menjelaskan pelatihan. Selanjutnya ada pendekatan bertahap. Implementasi teknologi dilakukan secara bertahap, dimulai dengan proyek contohan di satu lini produksi, kemudian dievaluasi dan diperbaiki sebelum diterapkan ke seluruh pabrik. Selanjutnya ada keterlibatan karyawan. Karyawan dari berbagai level dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini membantu mengurangi resistensi karena karyawan merasa menjadi bagian dari perubahan. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Setelah teknologi baru diimplementasikan, dilakukan monitoring secara berkala untuk menilai kinerja dan dampaknya. Feedback dari karyawan digunakan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan. Next. Selanjutnya ada hasil. Yang ke-1 ada peningkatkan efisiensi. Produksi meningkat sebesar 20% dalam 6 bulan pertama setelah implementasi teknologi IoT. Yang kedua ada pengurangan biaya. Biaya operasional berkurang sebesar 15% karena berkurangnya kesalahan produksi dan downtime mesin. Yang ketiga ada kepuasan karyawan. Sebagai besar karyawan melaporkan peningkatan kepuasan kerja karena tugas mereka menjadi lebih mudah dan mereka merasa lebih dihargai dengan adanya program pelatihan dan insentif. Yang keempat ada inovasi berkelanjutan. Perusahaan terus berinvestasi dalam teknologi baru dan pengembangan budaya inovasi dan di seluruh organisasi. Next. Kesimpulannya, yaitu studi kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi perubahan tergantung pada strategi yang komprehensif dan inklusif, komunikasi yang efektif,
pelatihan yang memadai, keterlibatan karyawan, dan pendekatan bertahap adalah kunci untuk mengatasi resistensi dan memastikan perubahan yang berkelanjutan. Next. Mungkin presentasinya telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya saya persilahkan. Izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Gisna Rahmadiani dengan NIM 12192400006. Tanyanya, bagaimana strategi intervensi perubahan dapat membantu organisasi dalam mengatasi resistensi terhadap perubahan dan meningkatkan partisipasi karyawan? Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin akan langsung dijawab oleh Monik. Pada Monik, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan izin menjawab pertanyaan dari Agisna. Pertanyaannya yaitu bagaimana strategi intervensi perubahan dapat membantu organisasi dalam mengatasi resistensi terhadap perubahan dan meningkatkan partisipasi karyawan. Di sini ada strategi. Yang pertama yaitu komunikasi yang terbuka dan transparan. Komunikasikan secara jelas dan konsisten tentang alasan, tujuan, dan juga dampak dari perubahan tersebut. Kemudian yang kedua itu melibatkan karyawan. Dengan melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan perubahan. Kemudian selanjutnya setelah itu kita harus meminta masukan dan ide dari karyawan tersebut untuk perubahan yang akan kita lakukan. Dan yang ketiga itu dukungan dan pemberdayaan dengan cara memberikan pelatihan dan pendampingan kepada karyawan untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan. Dan yang keempat itu manajemen ketakutan dan kecemasan. Kita sebagai pemimpin harus mengakui dan memvalidasi kekhawatiran karyawan, jelaskan bagaimana perubahan yang akan ditangani dan diatasi. Dan kelima, pemimpin yang kuat dan visioner. Pemimpin harus menunjukkan komitmen dan dukungan terhadap perubahan. Pemimpin harus memotivasi dan menginspirasi karyawan untuk terlibat dalam perubahan. Dan keenam, budaya yang mendukung perubahan, menciptakan budaya yang terbuka dan juga menerima terhadap perubahan yang baru. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jawab. Itu pertanyaan dari Agisna. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Monik yang telah menjawab. Bagaimana Agisna? Oh, terima kasih. Baik, sama-sama. Selanjutnya yang bertanya, silakan. Izin bertanya. Silakan. Perkenalkan, saya Clarissa Najma Laila dengan NIM 121924035. Izin bertanya. Dalam budaya organisasi, apakah ada program pelatihan dan pengembangan yang dirancang untuk mendukung perubahan budaya, dan bagaimana efektivitas program tersebut dapat diukur dan ditingkatkan? Terima kasih. Baik, sama-sama. Mungkin langsung dijawab aja ya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Aulia. Kepada Aulia, silakan. Terima kasih moderator, izin menjawab. Terdapat beberapa program pelatihan dan pengembangan, salah satunya yaitu pengembangan budaya sekolah. Program ini didesain untuk meningkatkan budaya sekolah melalui berbagai aspek seperti keimanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, dan kenyamanan. Tujuannya adalah untuk menciptakan budaya sekolah yang positif dan mendukung siswa dalam berbagai aspek kehidupan. Contoh lain seperti pengembangan seni dan kebudayaan lokal, pengembangan masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat, terakhir pengembangan agribisnis. Untuk efektivitasnya dapat diukur dan ditingkatkan melalui berbagai cara seperti mengukur tingkat partisipasi, mengukur tingkat peningkatan kapasitas, mengukur tingkat perubahan budaya, dan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Mungkin cukup sekian jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia yang telah menjawab. Bagaimana Clarissa? Terima kasih. Cukup. Sama-sama. Selanjutnya yang ingin bertanya, saya persilakan. Moderator izin bertanya. Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jumatia dengan NIM 12192401000. Sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan gitu ya, terkait langkah penting dalam melakukan transformasi efektif, salah satunya yaitu buat rasa urgensi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa indikator spesifik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam menciptakan rasa urgensi di seluruh organisasi? Sekian, terima kasih moderator. Baik, sama-sama. Mungkin langsung jawab aja ya.
Indikator spesifik yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam menciptakan rasa urgensi di seluruh organisasi meliputi yang satu ada tingkat respons terhadap perubahan, yang kedua partisipasi dan keterlibatan karyawan, ketiga komunikasi yang efektif, keempat pemahaman dan kesadaran, kelima pencapaian milestone dan target, keenam kualitas keputusan, ketujuh adopsi kebiasaan baru, ke-8 peningkatan kinerja, ke-9 tingkat kepuasan pelanggan, ke-10 peningkatan efisiensi dan produktivitas. Indikator-indikator ini dapat membantu organisasi dalam mengevaluasi dan mengukur sejauh mana keberhasilan dalam menciptakan rasa urgensi dan mengelola transformasi organisasional secara efektif. Mungkin segitu saja kalau jawaban kami. Bagaimana Jumatnya? Baik, cukup moderator. Terima kasih. Baik, sama-sama. Mungkin disebutkan saja presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.